Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Masjid Nur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kembali kita dimudahkan untuk menghadiri taman-taman surga dalam rangka menambah simpanan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang berbahagia, sebagian orang ada yang merasa kehidupannya selalu diselimuti dengan perasaan galau, gundah, dan tidak tenang. Perasaan ini seringkali muncul ketika problem kehidupan meningkat sedangkan imannya melemah. Maka ketahuilah kaum muslimin, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan amal soleh adalah cara terbaik dalam meraih kebahagiaan, meraih ketenangan, dan pengusir dari rasa gundah gulana. Sebab kebaikan dunia itu akan terwujud dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kebaikan dunia itu tidak bisa terwujud kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, jadi sama di hadapan Allah. Laki-laki, perempuan punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik dengan syarat wahwa mukmin, sedangkan dia beriman. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu, pasti akan kami berikan kepadanya ya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan ganjaran, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dulu sering kita sampaikan, di antara prinsip Allah ketika memberikan balasan, ganjaran dan hukuman untuk kebaikan adalah al-adlu. Maaf, untuk kebaikan prinsipnya adalah al-fadlu, yaitu karunia. Adapun untuk hukuman, balasan kejahatan, prinsipnya adalah al-adlu, yaitu keadilan. Allah Maha Adil, satu perbuatan dosa dibalas satu. Adapun untuk kebaikan al-fadlu, karunia, satu kebaikan dibalas berlipat-lipat, 10, 70, 700 sampai berlipat-lipat, seperti amal soleh yang saat ini Bapak dan Ibu sedang jalani, yaitu puasa. Untuk puasa Allah memberikan pahala tanpa batas. Hanya Allah yang tahu pahalanya. Maka kemaksiatan itu menggelisahkan. Kemaksiatan itu memberikan pengaruh. Fudail bin Iyad rahimahullah, ulama tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan dalam kitab Al-Hilyah, inni la'asillah fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa imraati wa fa'ri baiti. Kata Fudail bin Iyad, sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, ketika aku durhaka kepada Allah, aku mengetahui akibat pengaruh dari perbuatanku pada perubahan akhlak, perilaku tungganganku, pembantuku, istriku, bahkan tikus-tikus di rumahku. Itu semua karena pengaruh dari maksiat. Jadi beliau mendapati akibat dari maksiatnya itu tiba-tiba pembantunya akhlaknya berubah, malah wani, terus ya membangkang. Istrinya juga begitu, tiba-tiba sikapnya berubah. Sampai-sampai tikus di rumahnya pun juga mengalami hal itu. Kok makin ganas tikus di rumah ini. Termasuk kendaraannya, ya, rewel terus. Nah, ini bagian dari pengaruh dari maksiat. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan sungguh banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya maksiat itu sekali lagi memberikan asar atau pengaruh dalam kehidupan kita. Maka Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri, ya, apakah selama ini kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah sehingga kita saksikan perubahan sikap pada anak kita, istri kita, dan seterusnya. Maka di sini ada sebagian kecil dari kiat atau cara agar kita mampu mengatasi kegundahan dalam hidup kita. Yang pertama, untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan yang sedang kita alami adalah dengan membaca Al-Quran
disertai tadabbur. Yang pertama, sebagaimana yang Allah sebutkan di antara hikmah diturunkannya Al-Quran, agar manusia dapat merenungi ayat-ayatnya serta mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran yang kami turunkan kepadanya, ya, yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarak, yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya mengambil pelajaran atau ingat orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal, kaum muslim yang berbahagia. Jadi Al-Quran diturunkan, cara mengamalkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya, dipelajari ayat-ayatnya, bukan hanya sekedar dibaca. Nggak cukup hanya dengan membaca. Surat Shad ayat 29. Allah juga mencela orang-orang yang enggan memperhatikan Al-Quran dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah dalam hati mereka terdapat, ya, akfal, jamak dari kuflun, apa itu, gembok, ya. Apakah hati mereka terkunci? Ya. Maka kaum muslimin mungkin di antara panjenengan bertanya-tanya, Ustaz, Quran pakai bahasa Arab, bagaimana cara kita mentadaburinya? Alhamdulillah, ketika ibu punya anak kerja di Saudi misalnya, terus kirim surat pakai bahasa Arab, lagi piye mocone, maka ketika ibu dan bapak tidak mampu memahami surat tersebut yang menggunakan bahasa asing itu, tentu kita berusaha untuk mencari penerjemah, ya. Kita bertanya kepada yang paham, maka bapak ibu bisa membaca Quran terjemah, atau bertanya kepada ustadz, kiai, atau ikut pengajian tafsir, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang benar. Sebab ketika seseorang membaca Quran tanpa bantuan dari ulama tafsir, akan terjadi kesalahan pemahaman. Contoh yang lagi viral sekarang, semoga Allah kasih hidayah. Menteri Agama kita, dia menyatakan kalau ingin maju tinggalkan zakat. Kan begitu, lagi viral sekarang. Tinggalkan zakat. Sebab Islam tidak pernah mempopulerkan zakat, tapi yang dipopulerkan adalah sedekah. Masya Allah, dia membawa dalil tentang ayat zakat yang menggunakan kata sedekah. Dia tidak membaca tafsir. Seluruh tafsir sepakat, ya, ketika menyebutkan kata sedekah, yang dimaksud adalah zakat yang pertama, karena zakat itu wajib, bahkan rukun Islam, bahkan selalu disebutkan dengan sholat, zakat, sholat, zakat, sholat, zakat, nggak dipisahkan. Termasuk dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya zakat itu untuk para fakir, para miskin, gharim, yang punya hutang, dan seterusnya. Ada 8 golongan yang disebutkan dalam surat tersebut yang berhak menerima zakat. Tapi syariat menggunakan istilah sedekah. Sepakat ulama tafsir, bahkan Nabi juga sepakat. Nah, ini pentingnya kita belajar tafsir. Bahkan tafsir Kemenak sendiri mengatakan sedekah yang dimaksud adalah zakat. Kok anehnya Menteri Agama kita tiba-tiba mengatakan tinggalkan zakat. Masya Allah. Ya, semoga Allah kasih hidayah. Nah,
Nah, maka kaum muslimin, ini pentingnya kita mentadaburi Al-Quran. Dalam tafsir As-Sa'di dan juga tafsir yang lain, ketika menafsirkan surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, ayat ini merupakan celaan. Jadi Allah mencela orang-orang yang tidak menghayati Al-Quran. Dan ayat ini mengisyaratkan bahwasannya termasuk terkuncinya hati mereka dan tercegahnya kebaikan pada mereka. Jadi orang yang hatinya tertutup dari keinginan membaca Quran, mempelajari Quran, itu dicela oleh Allah. Dicela oleh Allah. Nah, maka ketahuilah Quran adalah petunjuk kaum muslimin. Quran adalah petunjuk kebaikan untuk kehidupan kita. Kalau kita ingin hati kita tenang, hati kita terang, hati kita bening, ya, sebening kaca, dan jiwa kita bersih, maka jangan mencari obat kemana-mana. Tapi Al-Quranlah solusinya. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, arahan kepada jalan aqwam, yang lebih lurus. Yang lebih lurus, ya. Wa yubasyirul mu'minin, dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, yang mereka mengerjakan amal-amal soleh. Anna lahum ajron kabira, dan bagi mereka pahala yang besar. Masya Allah. Jelas Allah pencipta kita, Pangeran Kololan Panjenengan, menyatakan Quran itu sumber hidayah. Quran itu sumber ketenangan hati, ketentraman hati, dan solusi untuk membeningkan hati. Maka bacalah Quran. Dan ini Ramadan. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya. Maka sibukkan dengan mendengarkan Al-Quran. Dalam surat yang lain, Ar-Ra'du ayat 28, nanti kita bahas. Ini masih jauh, kita baru ayat 18 kemarin. Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala, ketahuilah, bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Ya, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, hati tidak akan tenang kecuali dengan iman dan keyakinan. Tidak ada jalan untuk menggapai iman dan keyakinan kecuali dengan Al-Quran. Karena tenang dan tentramnya hati termasuk keyakinannya terhadap Al-Quran. Guncangnya hati pertanda keraguannya terhadap Al-Quran. Maka ini semua bisa diatasi dengan Al-Quran. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Makanya mulai detik ini renungi dan pahamilah Al-Quran, kaji lebih dalam lagi. Jangan sampai jenengan berpaling dari Al-Quran. Sebab dalam surat Toha ayat 124 Allah mengancam, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, dari mengingat diriku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit walaupun hartanya banyak, ya, melimpah.
rumahnya besar. Namun karena dia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mengingat Allah, dunia terasa sempit jamaah. Tiap malam menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya, minum khamr, narkoba dan sebagainya. Padahal uangnya miliaran bahkan triliunan. Nggak ada ketenangan. Kurang tok kawanan ini. Gaji sudah 1 bulan 1 miliar sih kurang. Betul, itulah anak cucu Adam. Seandainya mereka diberi emas 1 lembah, mereka akan mengharapkan dan mencaplok lembah berikutnya. Sudah punya 2 lembah, masih ingin yang ketiga, yang keempat. Sampai kapan? Hatta zurtumul makobir. Sampai dijejeli lemah baru mandek. Lah gurung mati gak ro cukup itu depannya Adam. Insyaallah. Jadi kaum muslimin bertekad kuat, mulai sekarang kita tidak akan meninggalkan Al-Quran. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia di hari kiamat, kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Padahal dulu di dunia bisa melihat. Nah, adapun kiat berikutnya insyaallah kita sampaikan di kajian-kajian berikutnya insyaallah. Nah, kita akan lanjutkan membacakan tafsir surah Ar-Ra'd ayat yang ke-18. Masih lanjutan dari ayat kemarin. Masih ingat ya ayat kemarin tentang apa? Tentang perumpamaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang menerima seruan para nabi dan rasul. Yang menerima atau umat mustajab, umat yang istijabah, ya, umat yang menerima dakwah, umat yang mau menerima yarhamukallah ajakan kepada keimanan. Bukan hanya mengilmui. Kalau hanya mengilmui, oh Islam agama kita, oh Nabi ini kita Al-Quran, sumber hukumnya Quran dan hadis. Kalau hanya mengilmui saja, cerdas, pinter, tapi tidak istijabah, tidak menerima, seperti Abu Thalib. Abu Thalib ya, mengetahui bahwasanya agama yang dibawa keponakannya benar, mengajak kepada kebenaran. Ya. Tapi Abu Thalib enggak istijabah, tidak menerima dakwah, tidak sami'na wa ata'na, tidak pernah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ilmu Abu Thalib tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Jadi hubungan ayat ini dengan ayat yang kemarin, ayat yang ke-17, kalau kita kaitkan. Ayat 17 kemarin membuat perumpamaan tentang kebenaran itu akan menetap seperti air yang bermanfaat. Karena Rasul kemarin dalam hadis yang sudah kita sampaikan menyebutkan beberapa jenis hati manusia dalam menerima hidayah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Nabi dawuh, "Masalu ma ba'atsani Allah bihi minal huda wal ilmi." Perumpamaan sesuatu yang Allah mengutusku untuk membawa petunjuk dan ilmu, kama salil ghais al-kasir asoba ardon, seperti hujan deras yang menimpa bumi, yang menimpa tanah. Fakana minha naqiyatun qabilat alma, di antara jenis tanah itu, bumi itu ada bagian yang memiliki struktur dan karakteristik tanah yang baik dan subur, yang bisa qabilatil ma, menyerap air, fa'ambatatil kala wal usbal kasir, lalu tanah itu menumbuhkan ya tetumbuhan dan rerumputan yang banyak. Wa kanat minha, ada jenis kedua, tanah yang ajadib, tanah yang gersang ya, tanah yang gersang ya. Amsakatil ma, dia bisa menampung air ya.
bisa menahan air, fanafa'allahu bihan nas, dengan air itu orang-orang mengambil manfaat. Fasyaribu, ada yang minum darinya, wasaqau, ada yang menyirami tanaman dengannya, wazara'u, ya, dan seterusnya, bisa bertani dengannya, ya, bisa bertani dengannya. Naam. Wa asobat minha, dan jenis ketiga, ta'ifatan ukhra innama yaqi'an, ada jenis tanah yang qi'an, ya, tanahnya itu, ya, memiliki karakteristik keras, gersang, licin, ya. La tumsiku ma'an, tidak bisa menahan air, wala tumbitu kala, tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan, betul-betul gersang. Fadzalika masalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asani Allah bihi fa'alima wa 'allama. Inilah perumpamaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang mendalami agama Allah dan Allah menjadikannya bermanfaat dengan segala yang Dia mengutusku untuk membawanya serta menjadikannya bermanfaat untuk orang lain. Jadi hati pertama itu adalah hatinya orang-orang yang soleh, ahli ilmu. Dia mempelajari agama lalu bermanfaat bagi orang dan juga bagi dirinya, ya, dirinya juga mengamalkan, juga mendakwahkan. Jenis kedua, ahli ilmu menyebarkan ilmu tapi dia sendiri terbakar, kayak lilin. Lilin itu menerangi tapi dirinya terbakar, alias jarkoni, iso ngajar gak iso ngelakoni. Ini jenis kedua. Pointer, dalil pointer, tapi kelakuannya naudzubillah. Nah, dia melarang jangan bermaksiat, dia sendiri bermaksiat. Ya. Tapi dalilnya pinter, Pak, masya Allah. Ini jenis kedua. Tapi orang dapat manfaat darinya. Dia ngarang-ngarang kitab, ngarang buku, ya, masya Allah, kajian-kajian, tapi dia sendiri hancur. Ya. Itu. Ada juga jenis ketiga. Sudah ilmu gak bisa masuk, gak bermanfaat lagi, wis parah ini kan. Nah, ini yang serba parah. Padahal Nabi bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi monggo kita bertekad mulai sekarang untuk bermanfaat bagi siapa saja. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi membuat perumpamaan yang lain. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membuat perumpamaan agar mudah dipahami. Masali wa masalukum kamasali rajulin istauqada naron. Perumpamaan diriku dengan kalian seperti seseorang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, kemudian ketika api sudah menyala, dikerumuni oleh serangga dan kupu-kupu. Jadi serangga-serangga datang ke api itu. Sebagaimana kita tahu, ketika malam gelap, lalu ada nyala lampu, laron-laron kemana berkumpulnya? Di lampu itu, di tempat yang terang. Sama dengan ini. Ya, jadi Nabi diutus, diibaratkan seperti orang yang menyalakan api unggun. Tiba-tiba setelah api menyala, serangga-serangga datang mengerumuni, ja'al al-farash wa hadhi dawab allati yaqa'na finnar, lalu ingin menceburkan diri ke dalam api. Jadi laron-laron, kupu-kupu, serangga-serangga ingin masuk ke dalam api. Ya. Wa ja'ala yahjuzuhunna wa yaghlibnahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menghalanginya. Dicegah, digoceli, digondeli. Wis aja mlebu, kon taware Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ana akhidhu bi hujazikum aninar, dan aku memegang, ya, apa ini? Napa nih? Lah. Napa? Pinggul-pinggul kalian. Nah, aku memegang pinggul-pinggul kalian, tak goceli aja sampai mlebu nang geni. Nah, digoceli tenan Kanjeng, gondeli. Wa antum tafallatuna min yadi, dan kalian itu hampir melepaskan diri dari tanganku. Ya. Mungkin Bapak juga lihat kan, ketika ada api unggun pasti datang semua itu.
Dan ternyata mereka ingin masuk. Gonjali Nabi. Rawahu Muslim nomor 2285. Masya Allah. Dari perumpamaan ini kita mengambil pelajaran yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat ingin menyelamatkan umatnya dari api neraka. Itu Kanjeng Nabi, Pak. Jadi Nabi itu kepingin sedaya umatnya pun selamat saking neraka. Dan ini saatnya, Pak. Ramadan tiba, sarana untuk kita dibebaskan dari api neraka. Maka berpuasalah yang serius, ya, sing temenan, ya. Sebab setiap malam Allah akan itskun minan nar, menghapus, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka yang Dia kehendaki. Maka supaya kita termasuk yang dicoret namanya dari calon penghuni neraka, maka selama Ramadan jalani puasa dengan bersungguh-sungguh. Niate sing temenan, salat 5 waktu dijogo sing temenan. Lisannya dijaga betul, ya, telinganya dijaga betul, ya. Pokoknya Ramadan jangan sampai, ya, kita menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Saya kemarin itu mencegah anak-anak mainan mercon, ya, jadi ceritanya tuh kalau pada Isya itu di depan rumah itu anak sebelah barat sama timur tuh perang-perangan, Pak. Pakai merconnya, pakai pirtus, ada yang pakai lempar-lemparan, bengok-bengok, dor. Saya waktu itu sedang ngaji terganggu betul. Terus lampu tak matikan biar mereka nggak melanjutkan itu. Apa yang terjadi? Wah, rumah saya diteror, Pak. Diuncali mercon. Depan rumah diuncal bocah-bocah. Masya Allah. Saya di kamar guyu, walah bocah-bocah. Malah nemen, Pak. Sampai mungkin habis amunisinya sepi, Pak. Sepi. Besoknya saya ke masjid. Berangkat ke masjid, dibengok saya. Weh, Sengkuni lewat. Saya dipanggil Sengkuni sama anak. Masya Allah. Wes bocah-bocah itu saya guyu aja, arek gak ngerti Sengkuni kok apa, paling ora gak ngerti Sengkuni. Betul, Pak. Saya ketawa sendiri. Saya mulai kemarin 2 hari digojoloki saya sama anak-anak. Weh, Sengkuni lewat Sengkuni. Gara-gara mencegah ojo merconan. Weh ngaji darus malah gak darus. Masya Allah. Ya sudah gak apa-apa. Esok Rio dalan ngomong kayak duit lah meneng. Nah, kita lanjutkan. Ini salah satu bentuk ujian di bulan Ramadan, ujian. Apa nesu ki poso Ramadan gak nesu ya bocah-bocah gak kapok ya. Sudah ketawain aja, kita doakan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, Rasul sangat sayang sama umatnya. Bahkan dalam surat, ya, At-Taubah yang terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris, Nabi itu sangat ingin jangan sampai kita tersentuh neraka. Itu karepe Kanjeng Nabi, Pak. Makanya semua syariat sudah Nabi ajarkan, Pak. Dari A sampai Z sudah Nabi ajarkan. Mulai dari cara sholat yang benar, puasa yang benar, ya, cara berbakti sama orang tua yang benar, cara berbakti istri kepada suami, cara berbuat baik suami kepada istri, semua diajarkan. Mulai dari akhlak-akhlak yang ya, mungkin kita sepelekan, adab-adab di kamar mandi, adab-adab di tempat tidur, semua Nabi ajarkan. Yang haram sudah Nabi sebutkan, gak ada yang terlewatkan, Pak. Maka dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah sempurna. Ya. Jadi beliau itu selalu menghalangi kaum muslimin, memegangi kaum muslimin agar jangan terprosok ke dalam api neraka. Ya. Tapi terkadang kita sendiri yang enggan. Nabi sudah memegangi kita, kita malah ocol gitu loh. Nah, naudzubillah. Makanya mulai sekarang bismillah. Kita berusaha tunduk patuh mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita mengimani semua yang Nabi perintahkan pasti benar, pasti baik, dan semua yang Nabi larang, yang Nabi cegah pasti buruk. Itu harus kita imani. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran dari perumpamaan tadi.
Jika seseorang mendapatkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesuatu, janganlah dicari-cari apakah larangannya ini haram atau makruh. Jangan. Ya. Jadi setiap yang dilarang Nabi pasti di dalamnya mengandung bahaya. Ya. Dulu sahabat sebelum muncul usul fikih, kitab fikih, mereka nggak pernah tanya sama Nabi, ya Rasul, sholat duha apa hukumnya? Nggak pernah. Sunnah apa wajib? Apa mustahab? Ya. Apa lil irsyad? Apa makruh? Nggak pernah. Semua yang Nabi perintahkan dikerjakan oleh sahabat. Semua yang Nabi larang ditinggalkan oleh sahabat. Itu kaum muslim yang berbahagia. Ini harus kita yakini. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu, maka secara asal itu janganlah dicari-cari apakah wajib atau tidak. Laksanakan setiap perintah. Itu yang terbaik untuk kita. Kalau perintahnya wajib, alhamdulillah kita telah bebas tanggung jawab. Dan jika sunnah, alhamdulillah pahalanya besar. Kan begitu. Nah, nikmat perintah itu. Jadi mengerjakan perintah itu nikmat. Kalau memang wajib, alhamdulillah bebas tanggung jawab. Kalau memang sunnah, dapat pahala. Kan enak tak? Nah, bahkan meninggalkan yang haram dapat pahala. Ya, kurang enak piye? Kan begitu. Yang jelas, bismillah. Yang keempat, pelajaran dari tamsil atau permisalan ini adalah hadis ini menunjukkan tentang banyaknya kejahilan manusia terhadap hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti Nabi menggambarkan seperti serangga, kupu-kupu, faros, ya, ataupun laron-laron yang berkerumun ingin masuk, dan Nabi berusaha mencegah mereka, namun mereka tetap ingin lari, ingin kabur dari genggaman Rasul. Ini menunjukkan apa? Banyaknya orang yang ingin berpaling dari ajaran Nabi, dan terbukti itu. Makanya dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan setiap 1000 dari anak cucu Adam, 1 masuk surga, sisanya 999 masuk neraka. Itu. Makanya banyak orang yang jahil, Pak, yang tidak mengerti. Makanya dalam hadis tentang puasa, Nabi mengatakan apa di antara adab orang berpuasa? Jangan berbuat jahil. Di antara bentuk kejahilan itu apa? Di antara bentuk perbuatan kejahilan di bulan Ramadan, Allah menyiapkan pahala yang besar tapi dia nggak mau mengambil. Itu bentuk kejahilan. Paham ya? Nah, sekarang di depan jenengan ada uang sak gebok misalnya, ini duit 10 yuto. Sudah, silakan diambil. Anda malah gak ngambil, malah diuncali di gua. Itu namanya orang apa itu? Tiang ingkang pinter apa tiang ingkang bodoh? Dikasih uang malah dilempar uangnya, malah gak dicukup. Berarti orang yang jahil. Nah, sama dengan Ramadan ini, Allah siapkan banyak pintu-pintu kebaikan, malah gak diambil. Ya. Sedangkan di bulan Ramadan ini amal-amal soleh dilipat gandakan. Ya. Takmir sudah mengumumkan setiap Jumat, kaum muslimin masjid kita menerima para muhsinin yang ingin berbagi dengan saudaranya dalam bentuk iftar jama'i misalnya. Enggak gubris, enggak ngerespon. Ya. Malah dunyane digenggem wae. Kaum muslimin baca Quran bulan Ramadan, bulan Quran, gak baca Quran. Barang siapa salat taraweh imanan wa ihtisaban, ya, man qoma Ramadan, ya, qiyam bulan Ramadan, diampuni dosanya. Yang salat bersama imam sampai selesai seperti mendapat pahala salat seperti salat sunnah semalam suntuk. Gak taraweh. Itu namanya apa? Jahil. Sudah jelas di depan mata disiapkan banyak hadiah, ya, malah gak diambil, berpaling, melengos, berarti kan orang jahil. Makanya di antara bentuk kejahilan, orang tersebut selama Ramadan tidak memanfaatkan kesempatan bersama Ramadan. Ramadan penggaweane turu tok, gak ngaji-ngaji, koncone padha khatam gak khatam-khatam. Nah, itu kaum muslimin ya.
Termasuk jangan jahil terhadap hak Rasul. Rasul menyiapkan ada sholat duha, pahalanya begini. Ada sholat jamaah, pahalanya sekian-sekian. Sedekah, pahalanya begini. Enggak diambil. Berarti kan jahil terhadap hak sunnah. Yang terakhir, manusia banyak terperdaya dengan kemilau dunia dan bunga-bunga dunia. Sehingga mereka hanya melihat sisi zahir saja. Padahal dunia itu menipu. Menipu dan berujung pada apa? Kebinasaan. Nah, itu kaum muslimin. Nah, makanya mari dari hadis ini kita mulai sekarang bertekad setiap ada perintah dari Rasul kita jalankan. Kita jalankan. Naam. Alhamdulillah. Kemudian ayat yang ke-18 hubungannya dengan ayat ke-17. Orang yang menerima kebenaran mendapatkan surga, yang menolak mendapatkan azab. Mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-18 surat Ar-Ra'd, kepada umat yang istijabah, lilladzina stajabu li rabbihimul husna, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran untuk menyisihkannya dari kebatilan, maka Allah menyebutkan bahwa manusia terkualifikasi menjadi dua golongan. Golongan pertama yang menyambut seruan Tuhannya, yaitu umat istijabah. Umat istijabah. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Untuk golongan pertama ini yang menyambut seruan Allah disebutkan balasan terbaik al-husna. Apa itu? Surga. Wa ziyada, dalam surat yang lain, surat yang sudah kita bahas dulu, surat apa? Yunus ya. Surat Yunus. Bukan hanya itu, bahkan mendapatkan ziyada. Surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi mereka yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna, surga. Wa ziyada, dan bonus tambahannya. Apa itu? Dijelaskan di surat yang lain. Bonusnya adalah melihat wajah Allah di surga kelak. Dan tidak ada kenikmatan penghuni surga yang paling nikmat kecuali memandang wajah Allah. Di surat yang lain, surat Al-Kahfi ayat yang ke 88, wa amma man amana, dan adapun orang yang beriman, wa amila solihan, dan mengerjakan amal soleh, falahu, maka baginya jazaanil husna, balasan yang terbaik. Apa itu? Surga. Wa sanaqulu lahu min amrina yusron, dan mereka berkata kepadanya yang telah memudahkan urusan kami. Naam. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ini balasannya untuk kelompok kualifikasi pertama, golongan yang menyambut seruan Allah. Ini balasannya. Dan yang kedua, walladzina lam yastajibu lahu, dan adapun orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, tidak memenuhi seruan Tuhannya, tidak menerima dakwah. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, ini gambaran mereka di akhirat nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, lau anna lahum, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi, emas, tambang, semuanya mereka miliki, semuanya, sepenuh bumi mereka miliki, wa mislahu, dan semisalnya, didatangkan yang satu bumi lagi, ma'ahu, besertanya, laftadau bih, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Ini bentuk penyesalan mereka nanti, Pak. Tetapi ulaika lahum su'ul hisab, orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka itu adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad,
dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Itu kaum muslimin yang berbahagia, Masya Allah. Jadi kelompok kedua, kelompok yang tidak menerima seruan. Kondisi mereka itu apa? Mereka tidak mendapatkan balasan sama sekali. Ya, mereka akhirnya apa? Menyesal. Ya. Mereka menyesal. Ya. Bahkan mereka ingin menebus. Seandainya kami punya emas sepenuh bumi, bahkan 2 kali lipatnya, ya, kami akan menebusnya. Menebus siksa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sudah gak berguna. Di surat Al-Baqarah sebelum Yasin, sebelum ayat kursi kan disebutkan itu. Di hari kiamat itu gak berlaku emas, anak-anak, gak semua gak berlaku. Nah, Allah gak akan terima itu. Yang mereka dapatkan apa? Ulaika lahum su'ul hisab. Proses hisab, perhitungan amal berlaku bagi mereka semua. Semua yang mereka kerjakan di dunia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan mereka diminta pertanggungjawaban semuanya. Ya, termasuk ya yang kita makan, yang kita minum, ya, yang mereka makan, mereka minum. Ya. Termasuk hak sesama Bani Adam ini yang paling berat. Kalau kezaliman kepada hak Allah dengan istighfar, dengan taubat selesai. Tapi kalau berkaitan dengan Bani Adam dan kita mati belum minta maaf, belum dimaafkan, maka ini akan terus dituntut. Di saat itu dilakukan barter. Amal-amal kebaikan orang yang mendolimi orang lain di dunia diambil, diberikan kepada yang didolimi. Kalau nggak cukup, dosa-dosa orang yang didolimi diambil, diberikan kepada yang mendolimi. Akhirnya muflis, bangkrut, pailit. Dia sudah capek sholat, capek puasa, taraweh, maca Quran, sedekah, haji, umroh, capek, tapi karena nang dunia penggaweane nyakiti tanggane, mendolimi orang lain, ya. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikannya diambil, diberikan untuk menebus kedolimannya itu. Kan eman-eman, Pak. Sedangkan di sana kita butuh pahala. Kita butuh pahala. Ya. Akhirnya apa? Mereka mengatakan, Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya wailatana, celaka kami ini. Cilokoi. Mali hadzal kitabi, ini kitab apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Kok komplit sekali, detail sekali, tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, tercatat semuanya. Setiap detik kehidupan kita tercatat di situ. Ya. Illa ahsoha, melainkan mencatat semuanya, menghitung semuanya. Wa wajadu ma'amilu hadiro, dan mereka mendapati semua yang mereka kerjakan di dunia tertulis di situ. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Kaum muslimin, apa enggak cukup ini menakuti kita? Apa kita enggak mau berhenti mulai sekarang mendolimi orang lain? Maka Ramadan melatih itu. Rasul mengatakan, laisa syiyam minal laghwi warrafas. Puasa bukan hanya ya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan diri jangan berbuat sia-sia. Rafas, berkata yang kotor, yang jorok, mencaci, mencela, memaki, jangan. Ya, batal nanti pahala puasa kita. Ketika disebutkan seorang wanita ahli sholat, puasa, ya, sedekah, ya, tapi tetangganya tidak aman dari lisannya, apa kata Rasul? Hiya finnar, wanita ini masuk neraka. Disebutkan wanita kedua, sholatnya hanya wajib-wajib saja, puasa juga yang wajib, ya, sedekah juga sedekah yang wajib, ya, zakat maksudnya. Tapi tetangganya aman dari gangguan lisannya. Apa kata Rasul? Hiya fil jannah, wong wadon kuwi mlebu swarga. Bayangkan, ngeri kaum muslimin. Bahkan banyak hadis menyebutkan ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing.
Dia mengurung kucing itu, tidak diberi haknya, tidak dikasih makan minum sampai dia mengais-ngais dan makan tanah karena kelaparan dan mati. Bayangkan, dolim sama kucing aja neraka, apalagi dolim sama manusia, apalagi dolim dengan orang yang kita cintai, kita dekat dengannya, anak istri, orang tua. Naudzubillah. Ya. Bahkan di hadis yang lain ada seorang wanita pelacur memberi minum seekor anjing segawon. Kita tahu anjing itu bagaimana di hadapan masyarakat muslim maksudnya. Saya masih ingat, dulu saya masih SD di Banyuwangi sana. Ono kirik melebun desa entek Pak. Betul itu. Dia kejar-kejar oleh orang-orang. Dientekno sampai mati. Itu saya masih ingat. Udah ubur-ubur. Kan dianggap kan najis mughaladzah itu kan. Sedangkan mazhab Syafi'i kan ketat dalam masalah anjing. Ternyata Pak, seorang wanita pelacur baghoya di zaman Bani Israel ngasih minum anjing kehausan, Allah ampuni dosanya melacur selama hidupnya, dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan. Nah sekarang bagaimana jenengan seorang suami yang berbuat baik kepada anak istrinya, ngasih makan mereka, ngasih minum mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, jenengan lebih layak masuk surga Pak. Maka mulai sekarang Ramadan jadilah suami yang lebih baik lagi, lebih sayang kepada anak istrinya. Maka bukti sayang Anda, lah rezeki ini lebih ya dilebihkanlah belonjone. Kan begitu Pak. Nah, lebih besar cintanya kepada mereka. Nah, doakan mereka, anak istri kita. Jadi kaum muslimin, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka ada neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Dan semua jenis siksaan, kelaparan yang dahsyat ada di neraka jahanam. Rasa haus yang menyakitkan ada di neraka jahanam. Apinya menyala-nyala dan dilipat gandakan 70 kali lipat ada di neraka jahanam. Makanannya buah zakum yang berduri, yang tidak mengenyangkan, yang merobek-robek usus mereka, yang beracun. Dinginnya dingin yang menusuk. Ya. Dan makanan mereka dari seluruh jenis makanan yang menjijikkan, termasuk ya tinatul khobal. Apa itu tinatul khobal? Yaitu ya berkumpulnya darah, nanah, muntah, kotoran. Ya, penghuni neraka jadi kumpul, jadi satu, dijadikan minuman bagi mereka. Tinatul khobal namanya. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, lindungi kami dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman, seburuk-buruk tempat tinggal. Padahal secara bahasa mihad itu apa? Mihad itu buayan orang tua, mihad. Mihad sebenarnya. Tapi Allah menggunakan bahasa ini untuk neraka. Ini menunjukkan apa? Betapa hinanya mereka. Harusnya mereka di akhirat di atas buayan, ya, di atas sofa-sofa yang indah dengan para bidadari. Gara-gara tidak ya menerima seruan Allah dan Rasulnya, mereka malah menempati neraka. Dan mereka ini apa Pak? Afamay ya'lamu, ya. Adakah orang yang mengetahui? Perhatikan di sini Allah berfirman menggunakan kata ya'lamu, mengetahui. Ya'lamu di sini Pak, ya, menggunakan pertanyaan apakah, itu menunjukkan apa? Pengingkaran. Artinya apa? Ya. Mereka itu mengetahui kebenaran, mengetahui ini benar, ini agama yang benar, tapi nggak mau memahami, tidak mau menerima, tidak mau tunduk, tidak mau yakin, itu maksudnya. Ya. Afamay ya'lamu, adakah orang yang mengetahui? Jadi ya'lamu di sini sifatnya lebih kepada makna meyakini, memahami, menerima dan tunduk. Afamay ya'lamu, adakah orang yang mengetahui bahwasannya ya annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu, apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Kaman huwa a'ma, sama dengan orang yang buta. Nah, ini perumpamaan yang kedua. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya
Hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. A'ma di sini maknanya buta, bukan hanya buta secara lahir ya, nggak bisa melihat, tidak. Maksud buta di sini adalah buta hatinya, tertutup dari hidayah, menolak setelah datang ilmu, setelah datang penjelasan. Itu maksud dari buta di sini. Ya. Jadi mereka orang-orang pintar kok. Mereka orang yang ahli membaca, kayak orang Yahudi. Orang Yahudi kan diibaratkan seperti apa? Mereka seperti keledai dalam surat Al-Jum'ah. Masalul ladzina ya humilut Taurah, ya. Kamasalil himar, seperti keledai. Di atas pundaknya membawa kitab-kitab. Namun dia nggak ngerti yang dibawa itu apa. Kenapa nggak mau mengimani? Yahudi juga sama, diberi kitab Taurat di tengah-tengah mereka, tapi mereka nggak mau mengimani, ya, nggak mau mengimani, nggak mau mempelajarinya, nggak mau memahaminya, nggak mau tunduk itu mereka. Jadi dalam ayat ini Allah ingin membedakan, Pak, antara orang-orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmu dengan orang yang tidak berilmu, atau orang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmu. Nah, jelas nggak sama, ya. Seperti orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat, kan begitu gambarannya, ya. Jadi perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi, ya. Maka sudah semestinya seorang hamba mengingat dan berpikir, kita termasuk yang mana dari dua perumpamaan ini, ya. Monggo, sebab ini menentukan penghujung hidup kita. Saya ulangi, ini menentukan penghujung hidup kita. Kalau kita ingin mendapatkan akhir yang terbaik, ya, atau husnul khotimah, maka jadilah kelompok yang pertama, yang berilmu mengamalkan ilmu, ya. Jangan jadi kelompok yang kedua, berilmu tapi nggak beramal, atau kelompok ketiga, Nasrani, semangat beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, sampai-sampai yang nggak diajarkan dikerjakan. Dan itu yang kita minta setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa itu? Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang yang tersesat. Siapa itu? Nasrani. Jadi umat Islam tampil beda. Umat Islam itu berilmu dan beramal. Kalau sampai Anda berilmu nggak beramal, celaka, dimurkai kayak Yahudi. Beramal tanpa ilmu juga capek dan lelah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, al-amal, ya, bila ikhlas wala iqtida kal musafir yamla jirabuhu ar-ramal. Orang yang beramal sudah nggak ikhlas, nggak berilmu, ngawur, serampangan, itu seperti musafir yang mengisi rangselnya dengan batu, dengan kerikil. Yuskil wala yanfa'u, hanya membebani saja, tidak memberikan manfaat, ya. Berjalan jauh-jauh, isinya cuma apa? Tasnya kerikil atau batu, sudah berat, capek, nggak bermanfaat. Nah, makanya kaum muslimin hati-hati. Jangan jadi golongan yang kedua atau ketiga, jadi golongan pertama, berilmu dan beramal. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang punya akal yang, ya, matang, ya, pemikiran yang sempurna. Ini unsur penting alam semesta, dan ini yang menjadikan kita beda dengan hewan, karena kita keturunan Adam yang terpilih. Makanya Allah kasih kita modal untuk berpikir yang cerdas, akal. Naam, ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Adapun karakter mereka, ya, Allah sebutkan, ya, orang-orang yang berakal itu siapa? Allah sebutkan orang berakal itu adalah ayat yang berikutnya, alladzina yufuna bi'ahdillah. Orang-orang yang memenuhi, menepati janji mereka dengan Allah. Wala yanqudunal misak, dan tidak merusak perjanjian. Itu ciri-ciri orang berakal, Pak. Mereka memenuhi janji. Apa janji kita dengan Allah?
Janji kita dengan Allah diawali sejak kita dalam kandungan, Pak. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Bala, betul ya Allah. Jadi kita sudah punya perjanjian dengan Allah untuk mentauhidkan Allah, hanya menyembah Allah. Termasuk ya akad-akad di luar itu, termasuk ketika kita berjanji harus tidak boleh nulayani janji. Ketika kita membuat sumpah harus menepati sumpah. Ketika kita bernazar ya tepati nazar, kan begitu. Jangan termasuk orang-orang yang sebaliknya, orang munafik, kan begitu. Orang munafik kalau berbicara berdusta, kalau berjanji nulayani janji, kalau diberi amanat berkhianat. Ya, kita nggak boleh seperti mereka. Kita punya ciri khas tersendiri. Kita adalah orang-orang yang berusaha untuk menepati janji-janji kita. Nah, inilah yang akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar. Nah, dua ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, ukuran kesuksesan itu adalah ijabah, respon terhadap wahyu. Bukannya ilmu saja. Ilmu tanpa ijabah percuma, Pak. Pointer, hafal Quran, hafal tafsir, hafal ribuan hadis, tapi tidak mau menerima dan mengamalkan, tidak taat, itu sia-sia. Seperti seorang wanita dari wanita yang pernah saya ceritakan, dialog seorang kiai dari Jawa Barat di sebuah pesawat dengan wanita orientalis pakai kalung salib, tapi dia pintar bahasa Arab, bahkan hafal tafsir Jalalain, bahkan hafal kitab Sahih Bukhari. Tapi dia tuh kafir, Pak, ateis, nggak percaya sama Tuhan, tapi hafal. Ini percuma gitu. Bukan ini diinginkan. Ciri orang sukses adalah ijabah, sami'na wa ata'na, itu ciri orang sukses. Yang kedua, dunia tidak bisa menyelamatkan akhirat. Lihat, mereka ingin menebus siksa akhirat dengan emas sepenuh bumi, bahkan 2 kali lipatnya. Nggak berguna sudah. Ya sekarang ini, ya, Allah nggak minta banyak dari kita. Allah hanya minta mimma rozaqnahum, sebagian dari rizki yang kami berikan kepada Anda. Allah nggak minta semuanya. Anda punya harta melimpah mencapai nisab dan haul, Allah cuma minta 2,5% dari harta Anda, itu pun untuk 8 golongan tadi itu. Ada fakir miskin, orang yang mu'allaf, ya, gharim, punya hutang dan sejenisnya. Pelajaran berikutnya, bahaya menunda ketaatan. Jadi jangan pernah kita menunda-nunda ketaatan. Kata Khalid bin Makdan, idza futiha li ahadikum babu khair falyusri ilahi fa innahu la yadri mata yughlaq anhu. Apabila dibukakan pintu kebaikan untuk kalian, bergegaslah untuk memasukinya, sebab kamu tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup untukmu. Makanya Ramadan ini jangan disia-siakan. Sebab kita belum tentu loh dapat Ramadan tahun depan. Pelajaran berikutnya, perbedaan hisab orang beriman dan orang kafir. Orang mukmin hisabnya ringan. Makanya doa Ibunda Aisyah dari Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ada orang kafir hisabnya berat. Pelajaran yang terakhir dari ayat yang tadi kita bahas, iman harus dibangun di atas ilmu. Yang pertama, yang kedua itu pemahaman. Yang kedua, bahaya kebodohan spiritual. Jadi orang yang gak mau belajar itu bahaya, Pak. Dia akan dihukum dengan buta di akhirat, kan begitu. Walaupun fisiknya normal, tapi dia dikatakan buta oleh Allah. Pelajaran berikutnya, keutamaan ulul albab, orang yang akalnya bersih, yang mampu menerima hidayah. Pelajaran keempat, dakwah menghidupkan akal. Nah, makanya kalau kita baca Quran kita cerdas. Quran itu berbicaranya dengan logika yang bisa kita pahami. Enggak berat Quran. Yang terakhir, ilmu membawa kepada tazakkur. Apa itu? Kesadaran diri. Semakin berilmu semakin mudah mengambil pelajaran dan menerima hidayah. Makanya pesan dari kiai-kiai kita dulu waktu kita mondok, kun parian walatakun pakisan. Jadilah santri seperti padi, jangan seperti pakis. Semakin berilmu makin merunduk, ya, semakin berilmu makin takut kepada Allah. Kalau pakis
Pertama nyantri sopan, tawadu, tapi tambah pinter tambah mekrok gitu. Tambah pinter tambah sombong itu pakis. Makanya sering guru kami sering kun parian walatakun pakisan. Jadilah santri seperti padi, jangan seperti pakis. Semoga ini bermanfaat. Ada kesempatan berdoa, silakan berdoa masing-masing. Sebab hajat jenengan dengan kami beda-beda. Mungkin ada yang pingin utang indang lunas, ini kesempatan tunggu gitu. Atau mungkin ingin punya cucu, tambahan cucu ya silakan berdoa. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.